Shalom semuanya, teman-teman terkasih dan Kak James. Kakaknya cerita dong bedanya damai yang dulu dan sekarang bagaimana rasanya. Oke, terima kasih ya saudaraku udah masuk komen dan menanyakan ini. Tetapi aku mau himbau sedikit, kiranya yang boleh mendengar sitiku ini jangan baper ya. Ini adalah kesaksianku menurut apa yang aku rasakan setelah aku ikut Tuhan Yesus gitu ya. Jadi gini ya saudaraku, semua orang di dunia ini pasti menginginkan kedamaian gitu ya, pasti ya. Nah, jadi bukan berarti dulu aku nggak pernah merasakan damai itu, bukan berarti merasakan. Cuma bedanya adalah kalau saat ini aku udah ikut Tuhan Yesus, dan itu aku namakan damai sejahtera sejati, sukacita sejati gitu ya. Nah, kenapa aku bilang ada sejati di belakangnya? Karena semua berasal dari Tuhan Yesus Kristus yang adalah Sang Raja Damai. Lalu kenapa? Apakah dulu aku tidak betul-betul merasakan kedamaian? Aku merasakan kedamaian, tapi kalau dibilang betul-betul tidak ya. Karena dulu misalkan saat banyak uang baru merasa senang, merasa sukacita, merasa damai sejahtera karena bisa terpenuhi apa yang diinginkan gitu ya. Nah, setelah hilang apa yang habis memenuhi keinginan kita itu sudah hilang dan sudah berakhir, di hati timbul lagi seperti semula, seperti tidak damai gitu ya. Hal-hal yang menyebabkan aku jadi hilang damai sejahtera ya, seperti gampang emosi, terus berburuk sangka, terus ada niat-niat kecurangan, terus ada niat-niat kayak merasa paling benar. Akibatnya kita jadi menghakimi orang gitu ya. Nah, namun ikut Tuhan Yesus, setelah ikut Tuhan Yesus, aku pun sangat takjub ya. Waktu awal ikut Tuhan Yesus sering dengar khotbah bahwa Tuhan Yesus adalah Raja Damai, dia adalah air kehidupan, dia adalah roti kehidupan. Aku masih tanda tanya, apa sih? Kok Tuhan dibilang roti kehidupan, Tuhan dibilang air kehidupan? Nah, selama aku ikut Tuhan dari minggu ke minggu, bulan ke bulan semakin bertambah pengaruh keimananku akan Tuhan Yesus lewat Roh Kudusnya itu betul-betul hadir di dalam kehidupanku, dan dalam segala hal yang aku hadapi di dalam kehidupanku saat mengikut Tuhan Yesus, penyertaan Tuhan itu begitu betul-betul ada dan memang nyata. Nah, tentang roti kehidupan dan air kehidupan itu baru aku bisa mengerti bahwa air kehidupan dan roti kehidupan itu memang Tuhan Yesus yang memilikinya, dan aku memperoleh itu. Nah, akibatnya aku menjadi damai sejahtera dan sukacita sejati gitu ya. Kenapa? Apakah aku dikasih air sama Tuhan Yesus? Apakah aku dikasih roti sama Tuhan Yesus? Enggak ya, bukan ya. Gini, roti adalah firman-Nya. Jadi firman Tuhan atau surat cintanya, yaitu Alkitab itu betul-betul hidup, menghidupi kehidupanku, dan aku dikenyangkan. Akibatnya kenyangnya itu bukan di perut, di hati, jadi damai sejahtera. Lalu air kehidupan, apakah Tuhan Yesus kasih saya minum lalu mengalir? Bukan ya, tetapi air kehidupan adalah setiap firman-Nya juga ya, firman-Nya.
atau setiap lagu-lagu rohani yang diilhamkan dari Tuhan Yesus, para musisi diilhamkan dari Tuhan Yesus sehingga berkarya, jadilah satu lagu rohani dan itu menyejukkan jiwa, itu berasal dari Tuhan Yesus juga, dan itu adalah menurut saya air kehidupan, dan itu betul-betul nyata ya, kasih Tuhan untuk anak-anaknya, menyatakan kemuliaan Tuhan Yesus ya. Dan betul-betul nyata aku rasakan setelah mendengar lagu rohani itu sejuk sekali, tentram sekali. Itulah air kehidupan, dan aku memperoleh damai, sejahtera, sukacita sejati. Itu ya saudaraku. Dan ada sih satu lagi yang dahsyat banget saudaraku, yaitu kabar gembira tentang nanti setelah kematian aku mau kemana. Ada jawabannya di Alkitab, bahwa di Yohanes 14 ayatnya yang ketiga, dari ayat 1 ya, jangan gelisah hatimu, bahwa Tuhan Yesus akan pergi ke sana, yaitu ke sorga, untuk menyediakan tempat bagi anak-anaknya yang percaya kepadanya. Bahwa Tuhan Yesus kemana pergi, pasti anak-anaknya ada di situ. Seperti itu ya. Itu adalah suatu kebahagiaan sejati, betul-betul, karena sudah tahu jawabannya kelak mau kemana. Dahsyat kan? Itu saudaraku. Kiranya semua anak-anak Tuhan juga mempunyai mindset seperti yang aku rasakan, sehingga damai sejahtera dan sukacita sejati memang sejatinya milik kita para pengikut Kristus ya. Terima kasih ya saudaraku James. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam.